Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, perjuangan bangsa belum usai. Tantangan baru datang ketika pasukan sekutu yang diboncengi oleh Belanda dengan misi mengembalikan kekuasaan kolonialnya mulai mendarat di berbagai wilayah Indonesia pada akhir September dan Oktober 1945. Kedatangan mereka memicu serangkaian konfrontasi bersenjata yang menguji semangat kemerdekaan yang baru saja berkobar. Dari Sabang sampai Merauke, rakyat Indonesia bangkit melawan, menunjukkan bahwa kemerdekaan yang telah diraih harus dipertahankan dengan darah dan air mata. Periode genting antara tahun 1945 hingga 1950 menjadi saksi bisu perjuangan ganda, perlawanan fisik di medan perang dan pertempuran diplomasi di meja perundingan. Di berbagai daerah, perlawanan fisik meletus sebagai respons langsung terhadap upaya Belanda untuk kembali berkuasa. Salah satu yang paling ikonik adalah pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Pidato heroik Bung Tomo membakar semangat arek-arek Surabaya untuk melawan pasukan sekutu yang dipimpin Brigjen Malabi hingga titik darah penghabisan. Di Ambarawa, Jawa Tengah, pada bulan Desember 1945, Jenderal Sudirman menunjukkan kejeniusan taktiknya dengan strategi Supit Urang yang berhasil memukul mundur pasukan sekutu dan mengamankan wilayah tersebut. Sementara itu, di Bandung, Jawa Barat, terjadi peristiwa heroik Bandung Lautan Api pada 24 Maret 1946. Para pejuang, termasuk Muhammad Toha, memilih untuk membakar kota mereka sendiri daripada menyerahkannya kepada sekutu, sebuah pengorbanan luar biasa yang diabadikan dalam lagu Halo Halo Bandung, karya Ismail Marzuki. Namun perjuangan tidak hanya terjadi di medan perang, para pemimpin bangsa menyadari pentingnya pengakuan internasional, sehingga jalur diplomasi ditempuh secara paralel. Perundingan Linggarjati pada November 1946, yang diwakili oleh Sultan Syahrir, menjadi langkah awal yang menghasilkan pengakuan de facto Belanda atas wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Sayangnya kesepakatan ini dilanggar oleh Belanda, yang memicu agresi militer. Diplomasi berlanjut di atas kapal perang Amerika Serikat, USS Renville. Pada akhir 1947 hingga awal 1948, perjanjian Renville, yang diwakili oleh Amir Syarifuddin, justru mempersempit wilayah kedaulatan Indonesia. Setelah agresi militer II, tekanan internasional memaksa Belanda kembali ke meja perundingan. Perundingan Romroyen pada pertengahan 1949, yang diwakili Muhammad Rom, berhasil menyepakati gencatan senjata dan kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta sebagai langkah konsolidasi internal sebelum menghadapi Belanda. Para pemimpin dari berbagai faksi di Indonesia menggelar konferensi inter-Indonesia di Yogyakarta dan Jakarta pada Juli dan Agustus 1949, dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Sultan Hamid II. Konferensi ini berhasil menyatukan pandangan untuk membentuk Negara Federal Republik Indonesia Serikat, RIS, sebagai strategi menghadapi perundingan akhir. Puncak dari seluruh perjuangan diplomasi adalah Konferensi Meja Bundar, KMB, yang diadakan di Den Haag, Belanda dari Agustus hingga November 1949. Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Hatta berhasil mencapai kesepakatan akhir dengan delegasi Belanda yang dipimpin J.H. van Marseveen. Pada 27 Desember 1949, dunia menyaksikan momen bersejarah ketika Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, RIS. Namun bentuk negara serikat ini tidak bertahan lama, karena tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa. Melalui proses politik yang damai, para pemimpin bangsa, termasuk Soekarno dan Muhammad Hatta, sepakat untuk kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tepat pada peringatan 5 tahun kemerdekaan 17 Agustus 1950, RIS secara resmi dibubarkan dan NKRI kembali berdiri tegak. Perjuangan panjang yang memadukan kekuatan senjata dan kecerdasan diplomasi akhirnya membuahkan hasil. Sebuah negara merdeka, berdaulat, dan bersatu yang dibangun di atas pengorbanan para pahlawan dan kebijaksanaan para pendiri bangsa.